Di balik gemerlapnya kota, di tengah dunia yang makin digital, masih ada manusia yang hidup seperti ribuan tahun lalu. Mereka nggak punya akun TikTok, nggak kenal listrik, dan jangankan wifi, makan aja dari hasil buruan. Ini bukan cerita fiksi, tapi nyata. Inilah kisah suku-suku pedalaman yang masih bertahan di tengah dunia modern. Suku Sentinel, India, Pulau Sentinel Utara. Suku Sentinel tinggal di Kepulauan Andaman, India. Mereka mungkin adalah manusia paling antisosial di dunia. Kenapa? Karena siapapun yang mendekat ke pulau mereka bisa dipanah tanpa basa-basi. Pemerintah India bahkan ngelarang siapapun masuk ke wilayah ini. Bukan karena jahat, tapi karena mereka pengen tetap hidup alami, tanpa terkontaminasi dunia luar. Ironisnya, mereka bisa punah kalau kena pilek dari orang luar. Karena suku Korowai, Papua, Indonesia. Di tanah air sendiri ada suku Korowai dari Papua. Mereka hidup di rumah pohon setinggi 30 meter. Alasannya, biar aman dari hewan buas dan... dulu katanya dari suku lain juga. Suku ini mulai dikenal dunia setelah dokumentasi dari National Geographic tahun 70-an. Mereka berburu, meramu, dan katanya dulu sempat dikenal karena praktik kanibalisme. Tapi sekarang, kebanyakan udah tinggal di desa permanen. Meski gitu, masih banyak yang bertahan di hutan. Suku Yanomami, Brasilan, Venezuela. Suku Yanomami hidup di hutan Amazon. Populasi mereka sekitar 35.000 orang, tersebar di wilayah Brasil dan Venezuela. Mereka sangat tergantung pada alam dan hidup dalam struktur sosial kolektif. Tapi hidup mereka sekarang terancam karena pembukaan hutan, tambang emas ilegal, dan penyakit dari luar. Ironis ya, teknologi modern yang katanya maju, justru jadi ancaman buat mereka. Suku Hadza, Tanzania. Kalau yang ini dari Afrika, suku Hadza dikenal sebagai salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di dunia. Mereka nggak punya properti, nggak ada pertanian, dan nggak kenal sistem hierarki. Kalau kamu ajak ngobrol soal sukses finansial, mereka bakal garuk-garuk kepala. Tapi anehnya, tingkat stres mereka rendah, dan mereka lebih sehat secara metabolik dibanding manusia kota kebanyakan. Siapa yang primitif sekarang? Suku Dani, Lembah Baliem, Papua. Suku Dani terkenal dengan tradisi potong jari sebagai simbol duka cita. Mereka punya sistem pertanian yang kuat dan budaya perang antar klan yang dulu jadi bagian dari kehidupan. Tapi jangan salah, mereka juga punya sistem demokrasi lokal dan filosofi hidup yang kuat. Bahkan di era sekarang, sebagian dari mereka udah menggabungkan tradisi dengan kehidupan modern secara bijak. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus peduli sama suku-suku ini? Karena mereka adalah cermin masa lalu, sekaligus pelajaran hidup. Mereka ngajarin kita soal ketahanan, soal hidup sederhana, dan soal koneksi manusia dengan alam. Di tengah dunia yang makin serba digital dan cepat, mereka jadi pengingat bahwa hidup nggak harus serumit algoritma TikTok. Gimana menurut kalian? Apakah mereka harus tetap dibiarkan hidup seperti itu? Atau perlu dimodernkan? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini buat dapetin konten geopolitik, ekonomi, dan realita dunia yang kadang lebih absurd dari fiksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Skeptis boleh, tapi bego jangan.